Halo dari Social TV, kembali lagi sama gue Dimas. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah smartphone yang udah 5G nih. Jadi udah bisa 5G, tapi harganya murah banget. Harganya cuma Rp3.199.000. Dan pada saat flash sale harganya cuma Rp2.999.000. Apalagi kalau bukan ini Realme 8 5G. Jadi, yang udah kita ketahui bahwa Realme ini sekarang udah punya sekitar 3 smartphone di seri 8 ya. Realme 8, Realme 8 5G, dan Realme 8 Pro. Nah, kali ini yang bisa 5G baru yang ini gitu. Sebetulnya Realme udah punya smartphone 5G sih sebelumnya sih, cuman harganya emang mahal ya, di atas 5 juta, di atas 6 juta kalau nggak salah. Dan sekarang Realme emang benar-benar pengen menempatkan diri sebagai smartphone dengan kemampuan 5G yang harganya paling murah di Indonesia untuk saat ini. Jadi ini bisa dijadiin alternatif juga nih kalau misalkan kalian masih pengen 5G. Singkat cerita, 5G udah digelar di Indonesia saat ini. Telkomsel udah komersial ya. Jadi kalau misalkan sebuah smartphone sudah mendapatkan sinyal 5G, belum tentu dia mendapatkan sinyal 5G. Bisa jadi itu di 4G juga gitu. Cuman kalau misalkan salah satu website yang bisa menguji kecepatan di speed test itu kan dia bisa menguji tuh, dia bisa mendeteksi apakah kita menggunakan LTE, 3G atau 5G. Nah, untuk smartphone ini sudah bisa dikatakan bahwa ini sudah bisa 5G Telkomsel gitu. Jadi ini barangnya, ini udah saya kasih back case ya. Dan kali ini Realme memang depannya masih menggunakan desain yang sama ya, bisa menggunakan desain punch hole di sini. Tapi belakangnya dia yang beda. Jadi Realme 8, Realme 8 Pro, dan Realme 8 5G itu memiliki desain kamera yang berbeda-beda, tiga-tiganya gitu. Ini menurut gue sebuah terobosan yang oke sih dari Realme, karena nggak akan bosan orang untuk membeli smartphone Realme ya. Cuman ada yang hilang nih. Kemarin gue suka banget desainnya Realme 8 Pro yang ada tulisan Dare to Live gitu. Jadi mengukuhkan bahwa dia memang Dare to Live. Sayangnya di sini nggak ada. Desain bagian belakang ini udah ada 3 kamera. Tulisan yang paling atas ini adalah tulisan AI. Itu bukan kamera, tapi dia, saya nggak tahu nih apakah sensor atau bukan ya. Cuman yang pasti dia hanya bertuliskan AI. Dan dia kali ini hanya memiliki 3 buah kamera. Jadi kamera utama, kamera black and white, dan kamera makro. Nah, untuk yang saya dapatkan ini warnanya namanya Supersonic Black. Katanya sih terinspirasi dari kecepatan mobil yang ada lampunya gitu. Jadi kalau misalkan terkena cahaya, dia nanti akan kayak cahaya mobil gitu loh kalau misalkan lagi lewat. Menurut gue Realme itu selalu bikin sesuatu yang cukup unik untuk back case-nya ya. Jadi cukup bagus banget sih kalau misalkan menurut gue untuk sebuah smartphone yang emang ditujukan untuk kelas mainstream, tapi desain tuh premium terus gitu lah. Ini cukup bagus menurut gue. Kita bicara sekarang tentang desain samping-sampingnya ya. Jadi di bagian kanannya nih ada tombol power yang sekaligus dia adalah pemindai sidik jari. Cukup enak karena kalau misalkan semua orang kalau misalkan nyalain handphone pasti begini nih. Ceklik, ceklik. Nah, kalau misalkan kita menggunakan jempol setiap kali untuk menyalakan smartphone, tidak ada salahnya digabungkan dengan sidik jari ya. Jadi akan memudahkan sekali orang untuk membuka smartphone untuk side fingerprint ini. Lalu di bagian bawahnya nih ada 3.55 mm jack, terus ada microphone, ada USB-C port, sama ada speaker. Nah, perlu diketahui bahwa speakernya di sini cuma satu ya, nggak stereo. Lalu di bagian sampingnya ini, samping kiri ada tombol volume naik dan volume turun, serta ada slot SIM yang nggak hybrid ya, jadi dia triple SIM. Jadi ini udah saya buka dan ini slotnya. Ada 3 ya, 1, 2, 3 gitu. Nah ini terus terang sudah saya isi dengan kartu Telkomsel. Cuman sayangnya memang kartu Telkomsel saya belum terbuka ya, jadi nggak bisa ngetes nih saya untuk 5G nya seberapa kencang.
Walaupun waktu itu saya dikasih oleh orang Realme langsung screenshot bahwa ini sudah bisa 5G-nya Telkomsel. Nah, di bagian atasnya nggak ada apa-apa, jadi polos. Lalu Realme juga menempatkan lagi logo di bagian bawah smartphone ini ya, dan memang sayangnya nggak ada depth tulipnya lagi sih. Sekarang kita ngomongin tentang dapur pacunya aja. Smartphone ini menggunakan MediaTek Dimensity 700, dimana Dimensity 700 ini udah kencang ya, karena dia menggunakan 2 core Cortex A76 berkecepatan 2,2, dan dia juga menggunakan Cortex A55 sebanyak 6 core itu di kecepatan 2 GHz. Jadi cluster kinerjanya udah kencang, dan cluster hemat dayanya pun juga dikencengin 2 GHz ya. Terus dia menggunakan GPU Mali G57 MC2 dengan kecepatan 950 MHz. Jadi ini cukup kencang ya. Kalau misalkan saya cek dan saya benchmark sih sampai nih di AnTuTu 9 sampai 350.000 untuk nilainya ya. 350.000 tuh cukup tinggi sih menurut gue sih. Walaupun ya nggak terlalu beda jauh ya sama Helio G95 di generasi sebelumnya ya. Cuman untuk bermain game seperti PUBG, COD Mobile, dan mungkin Genshin Impact cukup oke gitu. Genshin Impact saya kemarin coba di lowest, di setting lowest, dan saya coba di 60 fps. Dan lumayan, ini bisa mencapai rata-rata 45 frame per second. Jadi playable banget dan nggak nge-lag gitu loh. Jadi kalau misalnya memang orang-orang ingin mencari smartphone yang bisa buat main game dan bisa di 5G, dan nantinya pada saat Indonesia semua sudah menggelar 5G, ini cocok banget nih. Dan harganya cuma 3,2 juta. Nggak terlalu mahal, karena memang sweet spot untuk penjualan smartphone saat ini memang di 3 jutaan gitu loh. Dan kalau misalkan kalian dapat di flash sale 2,999, itu murah sih, murah banget sih. Belum ada nih smartphone 5G yang bisa segitu harganya, kecuali Realme 8 5G. Oh iya, smartphone ini juga memiliki RAM sebesar 8 GB yang menggunakan jenis LPDDR4X, dan internal storage-nya juga adalah 128 GB. Ada hal menarik yang dimiliki oleh smartphone ini, di mana sekarang Realme memiliki feature yang bernama DRE atau Dynamic RAM Expansion. Jadi Dynamic RAM Expansion ini akan mengambil 3 GB dari storage internalnya untuk dijadikan RAM ya, dijadikan memori. Jadi teknologi ini juga sama kalau misalkan kamu pakai Windows atau Linux, itu biasanya ada virtual memory untuk membantu RAM menaruh cache di situ, cache sementara. Jadi seharusnya cache ini tidak akan diakses sebanyak RAM sendiri ya. Jadi RAM ini akan memiliki ruang lebih dengan menaruh aplikasi-aplikasi yang sedang tidak digunakan di internal memory. Pada saat sudah tidak digunakan lagi, nantinya cache itu akan dihilangkan dan internal memorinya nggak akan kepake lagi gitu loh. Jadi memang dia akan menambah sekitar 3 GB sehingga dari 8 GB ke 11 GB. Walaupun sebetulnya sih nggak gitu-gitu juga sih ya. Ini hanya akan menambah cache aja sih. Jadi menurut Realme, dia juga akan menambah, misalkan kalian membuka banyak aplikasi ya. Nah, untuk multitasking seperti itu, dia akan lebih baik dibandingkan pada saat dia hanya menggunakan 8 GB-nya gitu loh. Namun memang secara teoritis, storage internal itu memang hanya memiliki sekitar 1000 cycle untuk writing dan erasing ya. Jadi kalau menurut gue, ada baiknya kalau misalkan lagi nggak pakai banyak aplikasi, dimatiin aja, nggak usah dinyalain. Tapi kalau misalkan memang lagi sibuk banget, lagi buat kerja, lagi buat rendering, atau lagi buat editing video, nyalain juga nggak apa-apa sih, nyalain lebih baik gitu. Dan Realme juga mengatakan bahwa biasanya kalau misalkan tidak ada DRE, sebuah smartphone Realme itu bisa bertahan hingga 10 tahun. Nah kalau misalkan pakai DRE mungkin, sekitar 5 tahun, 6 tahun mungkin akan berkurang umurnya ya. Namun biasanya orang kalau misalkan udah 3 tahun, 4 tahun bisa diganti handphone sih. Jadi menurut gue juga nggak terlalu bermasalah. Lalu baterainya yang digunakan di smartphone ini memiliki kapasitas 5000 mAh.
karena 5000 mAh ini Realme memberikan charging yang cukup cepat, yaitu 18 watt. Tapi untuk 18 watt kita bisa ngecasnya sekitar 2 jam 20 menitan. Kalau misalkan kalian lagi tidur nih malam-malam, charge aja nggak apa-apa. Toh pada pagi-pagi bangun udah bisa dicabut. Saya udah ngecek ya, kalau kalian pakai untuk nonton MP4 dengan resolusi 1080p ya, dia juga tidak akan habis setengah hari gitu. 12 jam. 12 jam itu berarti kalau misalnya kita kerja jam 9 kita berangkat, jam 9 malam itu masih sisa sekitar 5%, 4%-an lah. Nah, kalau misalkan udah tinggal 5%-an ya, nyalain aja super power saving mode yang ada di sini. Jadi katanya itu bisa menambah sekitar 2 jam, 3 jam lagi kalau misalkan kalian masih lagi ada di jalan ya. Cuman kalau misalkan kalian pakai buat main, tentunya nggak bisa sampai 12 jam sih menurut gue. Ya, sekarang layarnya yang digunakan adalah menggunakan IPS dan memiliki refresh rate 90 Hz gitu. Ini bisa aja nantinya menjalankan beberapa game di frame rate 90 frame per second. Lalu resolusinya ini 2400 x 1080, dimensinya 6,5 inch, cukup gede kalau misalkan digunakan untuk bermain. Ya, satu lagi yang gue lupa tadi dari penyimpanan internalnya adalah perangkat ini sudah menggunakan teknologi UFS 2.1 ya, jadi lebih kencang daripada eMMC, udah pasti lebih kencang. Hal itu juga yang membuat perangkat ini bisa menggunakan DRE yang membaca dan menulisnya juga lebih cepat. Sekarang kita ngobrol tentang kameranya. Jadi kameranya ini yang utama menggunakan 48 megapiksel yang bisa menggunakan quad Bayer ya, menjadi 12 megapiksel. Sensornya sendiri buatan Samsung, ISOCELL GM1, dan hasilnya nggak jelek loh. Hasilnya ini benar-benar bagus menurut gue. Jadi kalau misalkan kita menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ini bagus banget. Noise-nya dikit, tajamnya dapet, warnanya juga cukup akurat. Jadi menurut gue nggak masalah dengan tidak adanya wide angle ya, karena gue sendiri adalah orang yang paling jarang menggunakan kamera wide angle. Dan untuk 48 megapiksel juga tentunya nggak gimmick. Gunakan 48 megapiksel pada saat kondisi cahaya sedang terang. Jangan pada saat gelap ya, itu memang prasyarat dari si pembuat sensornya sendiri. Pada saat foto di cahaya yang kurang terang, gunakan 12 megapiksel tentunya. Dan gunakan saja night mode-nya ya, sehingga gambarnya juga lebih bagus. Saya juga sudah mencoba night mode yang cahayanya sangat rendah. Ternyata masih bisa mendapatkan detail ya, walaupun memang tingkat ketajamannya turun banget gitu loh, dan noise di mana-mana. Cuman masih bisa dipakai. Untuk kamera makro, gue lebih suka kamera 48 megapikselnya gue foto terus gue crop, mendapatkan detail yang lebih oke menurut gue dibandingkan dengan kamera makronya. Mungkin kalau orang-orang yang sudah kacamatanya plus bisa menggunakan kamera makro untuk menjadikannya ini ya, kaca pembesar ya, untuk bisa baca tulisan-tulisan kecil gitu. Cuman kalau misalkan kita mau mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik, mendingan pakai kamera utama aja deh. Dan kamera black and white-nya tentu aja nggak bisa dipakai karena itu untuk bokeh dan warna-warna gelap ya, warna-warna gelap, sehingga membuat warna smartphone ini untuk mengambil gambar jadi bagus. Kamera selfie pada smartphone ini resolusinya adalah 16 megapiksel ya. Dan hasilnya tentu aja gue juga cukup suka karena bagi gue untuk smartphone, untuk mengambil selfie gambar gue sendiri, gue harus bisa mendapatkan brewok yang bagus, nggak ngeblur ya. Dan dia mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Kalau misalkan gambar brewok aja bisa detail, berarti yang lainnya juga cukup detail gitu. Tentu saja gue mematikan beauty mode ya, jadi tingkat ketajaman juga lebih bagus. Saya juga mendapatkan warna yang cukup akurat. Jadi untuk selfie-selfiean ini oke banget sih udah. Jadi udah 5G, udah kamera utamanya bagus, selfie-nya juga udah bagus. Sekarang sampai ke kesimpulan gue, what is I like and what is I dislike ya. Gue suka ini udah bisa 5G, future proof. Jadi pada saat lo beli ini sekarang, kayaknya untuk 2 tahun 3 tahun ke depan lo nggak usah beli smartphone 5G lagi ya. Udah pasti bisa, udah pasti kenceng 5G lo di sini. Tapi tergantung dengan jaringan ya. Kalau misalkan jaringannya lagi jelek, 5G juga pasti jelek. Gue nggak tahu sih nanti 5G seperti apa, karena kemarin pas saat dicoba di Pantai Indah Kapuk juga dapetnya cuma 100 Mbps ya. Mungkin karena semua orang sudah pakai.
Dan kalau misalkan lagi cuma 1 orang 2 orang doang sih bisa 600-an gitu loh. Cuman karena kemarin dapat 100 mungkin udah beberapa orang pakai buat download atau buat macam-macam gitu. Yang kedua, kinerjanya oke banget. Gue pakai buat macem-macem oke banget. Kemarin kebetulan nyobain buat video tugas anak gue sekolah. Untuk ngerendernya nggak lama ya, nggak selama yang smartphone dengan pakai Snapdragon 720, 732 atau pakai Helio G95. Jadi ini udah mumpuni banget sih. Karena menggunakan Dimensity 700 itu juga mengartikan bahwa lo bisa main dengan cukup lancar. Yang ketiga, harga murah. 3,2 juta menurut gue lumayan lah ya gitu. Memang nggak semua orang bisa membeli smartphone dengan harga 3,2 ya. Cuman lebih banyak orang yang bisa merasakan smartphone ini. Perlu diingat bahwa 3 jutaan itu adalah harga di mana orang paling banyak beli. Itu adalah data yang gue dapat dari beberapa vendor smartphone. Selanjutnya adalah kamera. Kameranya bagus. Menurut gue nggak ada ultrawide itu bukan kekurangan. Gue juga nggak pernah pakai. Gue juga nggak terlalu banyak melihat orang-orang pakai ultrawide ya. Karena ultrawide juga biasanya pixelnya lebih kecil daripada kamera utama. Kalau misalkan mau pakai ultrawide, ada kok mode panorama. Jadi tinggal di geser-geser dikit. Nggak apa-apa lah. Bisa. Oh iya, layar 90 Hz cukup future proof ya. Jadi semoga nantinya PUBG bisa 90 fps di sini ya, karena frame rate sama refresh rate itu biasanya sejajar ya. Jadi kalau misalkan lo bisa 90 Hz, harusnya game yang mendukung bisa juga di 90 frame per second. Oh, satu lagi yang gue suka adalah gue lupa ada tulisannya di sini, NFC. Jadi smartphone ini sudah menggunakan NFC yang memang khusus untuk pasar Indonesia aja. Jadi kalau misalkan lo lagi di jalan tol, terus tiba-tiba, waduh, kartu uang elektronik gua habis nih gitu. Bisa tapping di tengah jalan tol gitu loh. Asalkan ada aplikasi perbankan atau aplikasi e-commerce biasanya, itu bisa juga tinggal di tap, isi. Mudahin banget orang-orang yang lagi kesusahan bayar parkir karena kurang atau lagi di tengah jalan tol tuh kayaknya udah fix banget, nggak akan ada masalah kalau misalnya punya ini. Oke, what I dislike ini bukan dislike ya, tapi memang lebih bisa dikatakan sebetulnya ini bisa ditoleransi sih. Yang pertama, gue memang agak-agak kurang di pengecasan baterai ya, 18 watt di 5000 mAh. Sekarang memang udah zamannya ngecas baterai cuma sejam gitu. Dan ini ngecas baterainya 2 jam 20 menitan. Pada saat gue cepet-cepet, memang gue harus ngecas ini setengah 50% aja ya. Dan gue harus ngecas setiap malam. Kalau misalkan gue lupa ya, berarti gue harus minjem charger teman di kantor. Yang kedua, gue nggak tahu sih sebetulnya ini smartphone ini udah pakai Gorilla Glass apa enggak ya, karena nggak ada informasinya. Cuman biasanya kalau nggak ada informasinya, berarti smartphone ini nggak pakai Gorilla Glass. Gue nggak tahu apakah smartphone ini lebih tahan terhadap benturan apa enggak, atau lebih tahan terhadap goresan apa enggak. Itu nggak dijelasin, walaupun Realme sudah memberikan lapisan anti gores ya. Lapisan anti gores ini memang biasa ada di setiap smartphone Realme, jadi pengguna tuh nggak usah lagi pakai beli-beli segala. Cuman gue lebih menyarankan pengguna untuk membeli, kalau nggak tempered glass ya, hydrogel ya, yang lebih bisa menahan dari benturan daripada cuma sekedar lapisan anti gores seperti ini gitu. Oke, yang ketiga mungkin tadi gue udah ngomong bahwa gue nggak pernah pakai ultrawide. Cuman masih banyak juga orang-orang di luar sana yang masih menggunakan kamera ultrawide ya, sehingga mungkin ini untuk mereka akan menjadi nilai minus. Walaupun untuk gue sendiri sih nggak ada ultrawide, it's okay gitu loh. Yang terakhir adalah speaker ya. Kayaknya untuk saat ini speaker stereo itu udah mulai harus menjadi standar sih ya. Kalau misalkan untuk bermain game atau ngedengerin musik, di smartphone ini speakernya cuma satu. Tentu saja dia mono ya. Tapi memang selama ini kan speaker memang cuma satu ya. Jadi menurut gue sih bisa ditoleransi lah. Walaupun untuk memiliki smartphone dengan 2 speaker itu nice to have sih. Segitu dulu ngobrolin gadget kita kali ini tentang Realme 8 5G yang sudah bisa 5G-nya Telkomsel nih. Ya udah dicoba dan sudah bisa 5G Telkomsel, dan sekarang sudah ada Indosat ya. Sayangnya gue belum coba, gue belum ke Monas karena pandemi, jadi harusnya sih bisa karena N3 sih seharusnya semua smartphone bisa ya. Dan ini adalah sebuah smartphone yang menurut gue kalau misalkan lo belum punya smartphone Realme 8, beli ini deh, karena lo udah bisa merasakan 5G. Apalagi kalau misalkan rumah lo di sekitaran Pondok Indah Mall,
di sekitaran Pantai Indah Kapuk, di sekitaran Widya Chandra. Beli aja ini karena lo bisa merasakan 5G seperti apa, seberapa kencangnya. Tinggal ke spot itu, download deh apa yang lo mau, dan lo akan mendapatkannya dengan cepat. Oke, kayaknya segitu dulu dari gue Dimas dari Daily Social. Gue undur diri, dan jangan lupa saksikan video-video kita berikutnya. Thank you banget.